Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina yang sudah menyempatkan hadir untuk bergabung di Zoom ini untuk wawancara guru BK terkait tentang pelaksanaan asesmen tes di sekolah. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, biasa dipanggil Ayun, dan kedua teman saya. Dengan saya. Ya, duluan Ifta. Nama saya Samaria, biasa dipanggil Ifka. Ya, nama saya Devira Natasha, biasa dipanggil Devira. Baik, tujuan kami ingin mewawancara Ibu tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, instrumen tes. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, ngajar di mana, sudah ngajar di sekolah tersebut itu sudah berapa lama, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diana Fitria Nurjana, guru BK dari MAN 6 Jakarta. Nah, saya masih honor, mengajar di MAN 6 dari tahun 2015, berarti udah 6 tahun kurang lebih. Mau 6 tahun ya. Baik, Ibu. Kami di sini akan menanyakan terkait tentang pelaksanaan asesmen tes di sekolah tersebut. Baik, silakan Devira. Jadi kita langsung aja Ibu ke wawancaranya, ke pertanyaan. Oke. Ibu kan udah di SMA N6 ya? SMA N6 Jakarta. MAN, bukan SMA. MAN. Iya. Jadi MAN 6. Nah kan Ibu sebagai konselor. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, apakah dilakukan pelaksanaan asesmen tes? Dilakukan. Sebenarnya kalau untuk selama pandemi ini ya, itu dilakukan, tapi nggak semaksimal sebelum pandemi gitu. Tapi kita tetap ada asesmen tes. Jadi tetap dilakukan ya, Bu? Lalu dalam melakukan asesmen tes tersebut itu apakah membutuhkan pihak lain atau pihak lain dari luar sekolah atau memang memiliki konselor yang bersertifikasi di sekolah tersebut, Bu? Kita ada kerjasama sama lembaga psikotes. Jadi bekerja sama juga itu? Iya. Jadi tidak pure dari sekolah tersebut? Iya. Lanjut ke pertanyaan 3 ya, Bu. Apakah dalam pelaksanaan asesmen tersebut memiliki kendala? Selama pandemi ini sih jadi ada kendalanya. Ada kendalanya kayak contohnya misalnya kan kita nargetin hari itu tuh anak harus selesai ngumpulin tugas. Cuman karena banyaknya tugas yang mereka terima dari mapel umum, karena BK kan kita nggak ada jam ya, kita BK nggak dikasih jam, jadi kita kadang suka ngambil jam guru yang kebetulan nggak masuk gitu, atau seminggu ada jamnya. Sebenarnya ada jam sebulan 2 kali, cuman kan kurang maksimal kalau misalnya untuk ketemu sama anak, menyapa anak sebulan 2 kali. Jadi kita ngambil waktu nih, kalau misalnya ada jam kosong, kita tetap masuk gitu. Nah, kendalanya saat ini itu karena mereka menyelesaikan asesmen yang dikasih sama kita itu kadang suka telat, paling itu sih, sama penyampaiannya kadang suka nggak pas gitu. Yang disampaikan kita apa, ntar nyampainya ke mereka bagaimana gitu. Itu sih komunikasinya jadi yang agak kurang. Jadi anak-anak juga menganggapnya seadanya gitu ya, Bu, melakukannya. Saya kan kita nggak bisa, kalau misalnya kita face to face ketemu langsung sama mereka, kita kan bisa maksimal menjelaskan maksud dari asesmen yang mau kita kasih itu seperti apa, manfaatnya untuk mereka apa, nanti mau diolah kayak gimana nih sama BK gitu, kenapa mereka harus mengisi, untuk apa gitu. Nah, sedangkan kan saat ini kan kita komunikasinya kan via Zoom pun nggak bisa semuanya ikut, ada karena kendala mereka internet di rumahnya nggak bagus lah, atau kuota mereka habis lah, banyak kendala itu kan, jadi nggak maksimal gitu.
Nah, kan yang telah kita tahu ada assessment test itu kan ada banyak, ada tes bakat, tes psikologi, dan macam-macam ya kan, Bu? Nah, kalau di sekolah 6 ini yang dilakukan tes apa saja sih, Bu? Yang udah Kalau dilakukan misalnya gitu. untuk kita yang kerja sama pihak lembaga psikotes itu tentu psikotes sama tes bakat minat. Kalau untuk yang diteskan di sekolah biasanya itu AUM, alat ungkap masalah, itu yang umum sama yang PTSDL, terus sosiometri. Paling itu sih. Oh, sosiometri. Jadi pelaksanaannya kayak gitu ya, Bu? Lalu dalam pelaksanaan asesmen itu tuh Ibu tuh memiliki kriteria untuk siswa tersebut tidak? Untuk Enggak sih. enggak. Enggak, kita sekelas. Biasanya langsung dibagi sekelas gitu. Langsung dalam jadwalnya kelas ini misalnya 10 IPA 3, ya udah semuanya kita kasih instrumennya, suruh mereka ngisi. Berarti tidak untuk beberapa orang untuk kriteria khusus itu. Berarti semuanya. Iya, tidak. Biar sekalian tahu semua nih kebutuhan mereka tuh, masalah mereka apa gitu. Tapi kalau kayak misal tes bakat kayak gitu, itu semua juga dilakukan atau tidak? Kan kalau tes bakat tuh, semuanya. Oh semua. Semua. Karena itu udah program dari sekolah kan, jadi setiap siswa awal penerimaan siswa baru, itu semua anak diwajibkan mengikuti tes tersebut gitu. Oh iya, biasanya kayak masuk ke mana gitu ya, Bu, jurusannya? Iya. Apakah ada pertimbangan lain atau apakah ada alat tes lain yang dapat menggantikan asesmen tersebut? Selama ini belum ada sih. Setiap tahun itu yang kita pakai. Gitu. Lalu nih Bu, kan setelah melakukan asesmen tersebut tuh dari penggunaan dari tes tersebut itu Ibu menindaklanjuti dari hasil tes itu seperti apa? Biasanya setelah kita melakukan tes tersebut, kita olah hasilnya. Setelah hasilnya ketahuan mana nih yang kira-kira anak yang memerlukan bantuan, itu biasanya kita adain konseling, wawancara dulu. Biasanya wawancara dulu. Kan kita kan nggak bisa maksain ya anak itu mau terbuka atau enggak sama kita. Kalau misalnya anak itu mau terbuka sama kita, mau kita bantu, itu baru kita langsung bikin jadwal untuk konseling individual gitu. Dan kalau misalnya masalahnya yang umum, biasanya ibu ngadain ini bimbingan kelompok. Mungkin segitu aja Bu untuk kali ini ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya sama-sama. untuk kita. Ifta, Ayun, dan Kira, sukses terus ya. Mudah-mudahan lancar kuliahnya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.